Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurrahmawati Wahyujayani. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai peran pentingnya pendidikan inklusi bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan inklusi sendiri, sebagaimana kita ketahui, merupakan sistem pendidikan yang mengedepankan pada peserta didik, baik itu yang peserta didik secara umum ataupun yang mereka memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas belajar bersama dalam satu kelas. Nah, peserta didik sendiri, mereka yang memiliki kebutuhan khusus ataupun perkelainan itu berada di kelas reguler bersama-sama dengan peserta didik lain. Alasan mengapa diadakan pendidikan inklusi sendiri, salah satunya tertuang dalam pasal 20 tahun 2023 mengenai Sisdiknas. Nah, menurut C. David Smith tahun 1998, banyak anak yang secara kasat mata seperti tidak memiliki hambatan atau cacat. Namun kenyataannya anak tersebut tidak dapat sebaik atau secepat yang diharapkan oleh orang-orang sekitarnya, orang tua ataupun sekolah itu sendiri. Falsafah pendidikan inklusi bagi PDBK di sekolah inklusi yaitu pendidikan untuk semua peserta didik, pendidikan untuk semua orang. Setiap anak berhak untuk mengakses, mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan inklusi sendiri merupakan pendidikan yang mengutamakan pada peserta didik. Jadi semua orang boleh nih belajar di dalam hal tersebut. Lalu falsafah selanjutnya yaitu mengenai penerimaan terhadap perbedaan. Setiap anak atau setiap orang di sini, baik yang usianya masih anak-anak ataupun remaja ataupun dewasa di sini, mereka berhak nih untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka. Sebagaimana guru ataupun para pengajar di sekolah ataupun para pekerja yang berada di sekolah itu tidak boleh membeda-bedakan di antara siswa berkebutuhan khusus ataupun siswa normal lainnya. Lalu kemudian falsafah pendidikan bagi PDBK selanjutnya yaitu belajar hidup bersama untuk bersosialisasi. Setiap anak dalam sekolah tersebut berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagaimana peserta didik. Falsafah selanjutnya adalah integrasi pada lingkungan. Setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Lalu selanjutnya ada pendidikan proses bagi mereka semakin memartabatkan manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusi, yaitu mengenai non-diskriminatif dalam kelas. Nah, setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau disabilitas. Lingkungan belajar di dalam sekolah tersebut harus bersifat inklusif dan menghormati keberagaman, apapun itu keberagamannya, baik itu secara agama ataupun secara fisik dari tubuh siswa tersebut. Lalu kemudian aksesibilitas di sekolah tersebut harus bisa dapat diakses oleh semua orang, termasuk itu dari peserta didik ataupun dari para pekerja yang bekerja di sekolahan tersebut sebagai pengajar ataupun sebagai staf di sekolah tersebut. Nah, di sini untuk selanjutnya partisipasi penuh dari semua warga masyarakat, warga sekolah. Semua siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis maupun non-akademis. Seperti kita ketahui, akademis sendiri termasuk pembelajaran yang dari jam pagi biasanya di sekolah-sekolah tersebut ada pagi sampai kemudian siang ataupun sore hari. Lalu non-akademis seperti contohnya ekstrakurikuler. Kita ketahui ada pramuka, lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan lain, contohnya ekstrakurikuler basket ataupun ekstrakurikuler bola. Nah, untuk hal ini
Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan inklusi, dia ada kesetaraan dalam pendidikan. Jadi semua siswa harus mendapatkan semua yang didapat sama rata di sekolah tersebut. Contoh nih, kalau dia memiliki ataupun mendapatkan dana BOS untuk dia bisa membeli buku ataupun pembelajaran ataupun kurikulum, mereka juga harus disamaratakan. Lalu di sini ada salah satu ataupun hal yang lainnya mengenai prinsip pendidikan inklusi, yaitu pendekatan berbasis kemampuan siswa. Fokus utamanya dalam pendidikan inklusi adalah mengembangkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Contoh nih, kalau mereka bisa memiliki kepintaran dalam bermain catur ataupun contoh lainnya, mereka pintar dalam bermain basket, walaupun mereka memiliki kebutuhan khusus, tapi sekolah berhak dia mengundang pelatih ataupun dia membentuk sebuah klub. Jadi siswa itu berhak juga untuk membuka itu, dan sekolah juga berhak untuk mengeluarkan aturan bahwa menyetujui membuka klub-klub tersebut, klub sekolah ekstrakurikuler. Lalu kemudian selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan inklusi adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Contoh nih, dalam pendidikan inklusi, dia menuntut adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa. Jadi apabila di sekolah tersebut ada siswa nih, dia membutuhkan penanganan khusus ataupun hal-hal tertentu yang di siswa tersebut kebutuhannya di sekolah harus terpenuhi. Nah, guru ataupun orang tua bekerja sama satu sama lain, termasuk juga kepala sekolah, untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai penghargaan terhadap keberagaman perbedaan di antara siswa tidak terlihat seperti hambatan, tapi lebih kepada bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keberagaman dalam sekolah tersebut di pendidikan inklusi, yang sekolah tersebut juga mencakup inklusi itu sendiri, itu dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar semua siswa. Jadi siswa itu nantinya ketika berada di lingkungan masyarakat atau setelah lulus, mereka memperoleh kompetensi yang sama atau memperoleh pengalaman belajar yang sama. Mereka dalam hal ini tidak jarang mungkin akan sedikit untuk beberapa orang yang sudah memperoleh pengalaman di pendidikan inklusi, mereka akan memberikan pemahaman yang kepada khalayak luas, itu tidak ada pembedaan sama sekali. Lalu untuk pendidikan inklusi menekankan pentingnya penerimaan setiap siswa dengan segala kekuatan dan tantangannya, serta menekankan peran sekolah sebagai tempat yang mendukung perkembangan siswa secara maksimal. Dalam hal ini, pendidikan inklusi sendiri itu juga mampu membangun karakter siswa, supaya karakter siswa itu yang semula mungkin jadi pemurung, dia yang tertutup dikarenakan mungkin di lingkungan rumahnya itu tidak mendukung para siswa atau peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik ataupun disabilitas. Nah, di sekolahan yang inklusi tersebut diharapkan para siswa itu mampu mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Belajar mengenai prinsip manajemen berbasis sekolah dengan standar pendidikan nasional sebagaimana kita ketahui, agar dapat mengelola sistem zonasi yang lebih baik untuk selanjutnya, diharapkan sekolah-sekolah ataupun pemerintah itu sendiri saat ini lebih banyak mengedepankan pendidikan inklusi ketimbang pendidikan yang secara umum membeda-bedakan setiap siswa, karena mereka yang memiliki kebutuhan khusus ataupun mereka yang memiliki istimewa tertentu biasanya untuk di sekolah umum itu dibedakan. Nah, kalau boleh untuk di masa depan para siswa ataupun para tenaga pengajar yang dia memiliki spesialis tertentu atau mereka yang memiliki kebutuhan tertentu, mereka tidak ada kayak pengkotak-kotakan di dalam pendidikan itu sendiri. Lanjut mengenai pendidikan inklusi sendiri
memiliki tantangan dan hambatan dalam implementasinya pada waktu sekarang ini, pada zaman modern ini. Yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran bahwa untuk beberapa orang kadangkala sering kita temui kalau mereka yang memiliki siswa ataupun mereka memiliki anak yang berkebutuhan khusus, seringkali ada beberapa orang tua yang dia membeda-bedakan di antara anak mereka, ataupun bahkan tidak mensupport anak mereka untuk lebih memiliki kompetensi. Jadi pengelolaan kompetensinya yang mereka miliki atau kualitas individu yang mereka miliki bisa dikelola dengan baik. Kadang-kala jarang kita ketemu seperti itu. Masyarakat juga masih kurang memahami konsep dan pentingnya pendidikan inklusi itu sendiri. Jadi sebagian orang akan menempatkan para peserta didik atau orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus sendiri, ada yang tidak sampai ke sekolah yang lebih tinggi. Mereka tidak bisa mengakses untuk ke pembelajaran yang lebih baik lagi. Kadang-kala bahkan untuk beberapa anak sendiri ataupun dari mulai sejak kecil mereka sudah dibedakan. Lalu yang kedua, untuk tantangan dan hambatannya sendiri, sumber daya yang terbatas. Seringkali kita temui bahwa ada orang tua yang dia mensupport anaknya walaupun memiliki kebutuhan khusus untuk belajar lebih lanjut. Namun untuk beberapa orang tua yang tidak memiliki sumber daya ataupun pendapatan atau hal-hal yang mendukung di sekelilingnya, mereka harus berpacu dengan tantangan itu sendiri. Mereka bagaimana caranya supaya anak-anak yang mereka miliki atau para siswa sendiri yang memiliki guru-guru yang mereka mendukung para siswa walaupun memiliki kebutuhan khusus untuk tetap memiliki akses dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya, tantangan hambatan yaitu stigma dari masyarakat ataupun diskriminasi di dalam masyarakat sendiri masih terlalu tinggi. Seperti kita ketahui, beberapa masyarakat tidak paham ataupun bisa dikatakan kita lihat ada perbedaan peletakan antara orang normal ataupun anak normal dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kalau bisa untuk kedepannya nih, orang-orang ataupun yang memiliki sikap negatif terhadap peserta didik itu dikelola dengan baik, kalau bisa diminimalisir gitu. Nah, peranan guru dalam pendidikan inklusi sendiri itu ada banyak. Salah satunya yaitu pemahaman mendalam. Jadi peran guru, baik itu yang gurunya dia mengajar di sekolah formal maupun non formal, itu memberikan pemahaman yang baik kepada para siswanya untuk lebih menghargai orang-orang yang memiliki kendala dalam belajar, ataupun dia yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, kecerdasan, ataupun hal-hal lainnya yang sifatnya disabilitas. Dan salah satu yang lainnya peranan guru yaitu pengembangan strategi. Dalam hal ini, guru menjadi poin utama untuk strategi belajar mengajar yang lebih baik untuk ke depannya. Lalu peranan guru selanjutnya, kolaborasi antara guru, lalu kepala sekolah, warga sekolah lainnya, dan kepada orang tua ataupun siswa itu sendiri. Kolaborasi ini dimaksudkan supaya anak yang memiliki kebutuhan khusus ataupun anak normal itu memiliki ataupun memahami kemampuan apa yang mereka miliki, dan kemudian membuat kemampuan yang mereka miliki semakin lebih baik ke depannya. Tentang akses pembelajaran atau hal-hal apapun akan semakin besar nantinya bisa mereka dapatkan dari waktu ke waktu. Lalu kemudian penjelasan selanjutnya yaitu penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Di sini diharapkan sekolah maupun guru yang ada di sekolah tersebut ataupun warga sekolah lainnya itu mereka memberikan aksesibilitas berupa fisik secara lebih memadai dari waktu ke waktu. Pada waktu sekarang ini untuk akses di beberapa sekolah walaupun sekolah tersebut inklusi masih dirasa kurang. Alasannya ada beberapa faktor kemungkinan, salah satunya yaitu karena faktor ekonomi yang kurang atau pendanaan di sekolah tersebut. Lalu kemudian untuk penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai, salah satunya peralatan bantu untuk beberapa anak yang bisa diakses dengan mudah oleh
para peserta didik maupun guru ataupun para staf pengajar, staf-staf sekolah lainnya yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi pihak sekolah itu menyediakan peralatan-peralatan untuk membantu mereka semakin memudahkan dalam pembelajaran itu sendiri. Lalu untuk penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai selanjutnya yaitu ada tenaga pendukung. Sebagaimana kita ketahui, para pekerja ataupun staf-staf yang di sekolah kadangkala mereka belum memiliki 100% kredibilitas ataupun kualitas ataupun kuantitas sebagai ahli yang bisa untuk memberikan bantuan kepada para peserta didik, apalagi di sini khususnya peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi diharapkan untuk kedepannya pihak sekolah ataupun ataupun lembaga yang memberikan pembelajaran yang membantu para peserta didik dengan kondisi ABK bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dengan cara memberikan pelatihan ataupun seminar atau hal-hal yang mendukung bahwa di staf ataupun pengajar ataupun para kepala sekolah sendiri diberikan pembelajaran lebih lanjut mengenai cara penanganan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya untuk beberapa hal yang lain yang terjadi di sekolah sendiri, di kejadian nyata, sekolah-sekolah yang memiliki pendidikan khusus ataupun sekolah-sekolah kita seperti ketahui SLB sendiri itu masih kurang bisa memenuhi standar. Jadi untuk kedepannya alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai calon-calon guru bisa lebih membantu mereka. Kan contoh nih, membantu mereka itu bukan hanya sekedar kita memberikan bantuan keuangan atau apa, kita juga bisa memberikan tenaga kita sebagai seorang pendidik, ataupun juga kita membantu mereka mengarahkan bagaimana nih caranya menjadi tenaga profesional. Karena sebagian dari kita saja yang kemungkinan besar belajar bagaimana pendidikan inklusi di sekolah itu sendiri, sedangkan untuk para tenaga pendidik yang sudah bekerja atau apa, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka berupa salah satunya pemahaman tentang pendidikan inklusi itu seperti apa. Yang kedua, membantu mereka untuk tidak membeda-bedakan peserta didik, karena kita ketahui beberapa guru ataupun tenaga pengajar lainnya, staf ataupun pihak sekolah sendiri masih seringkali kita temui membeda-bedakan untuk peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik ataupun dia mental, secara edukasi ataupun hal-hal lainnya. Jadi membeda-bedakan. Jadi kelas sini untuk kelas normal, lalu kemudian yang kelas ini ada untuk siswa berkebutuhan khusus. Itu kan termasuk pembeda-bedaan. Kalau bisa untuk kedepannya kita bisa bantu mereka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu makna pendidikan inklusi sendiri di sekolah tersebut gitu. Lalu untuk selanjutnya, langkah lebih jelasnya lagi, kalau kita bisa sebagai calon-calon guru, kita sebagai calon-calon guru memberikan edukasi yang baik ataupun yang profesional kepada peserta didik. Dan apabila kita besok memiliki anak ataupun berkeluarga, kita juga bisa nih memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, baik jikalau nanti kita memiliki anak ataupun memiliki keluarga, kita merangkul mereka untuk lebih beragam lagi dalam pemikiran mereka, supaya mereka juga tidak membeda-bedakan antara anak-anak lainnya, dan mereka juga bisa nih kumpul dengan masyarakat pada umumnya gitu. Lalu untuk selanjutnya mengenai kesimpulannya pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya pendidikan inklusi jelas sangat-sangat penting kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Pendidikan inklusi itu
juga mampu membuat diri saya pun ataupun diri orang lain memahami bahwa oke, memang kita memiliki keberagaman, oke, kita memang memiliki perbedaan baik dalam segi agama, ras, budaya, ataupun secara fisik kita memiliki perbedaan. Namun pada dasarnya perbedaan itu sendiri dalam pendidikan inklusi itu bukan maknanya perbedaan, tapi keberagaman. Bagaimana cara kita merangkul mereka semua lalu kemudian mendapatkan pendidikan yang sama, mutu pendidikan yang sama tanpa adanya perbedaan itu sendiri, dan bisa belajar dalam satu kelas. Untuk selanjutnya, untuk beberapa hal lainnya, kita akan bisa belajar lagi untuk kedepannya. Belajar memahami setiap orang memang memiliki perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.